Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Masih semangat kan ya? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar IPA, cara menghambat dan mempercepat perpindahan panas. Sudah siap? Oke, kalau kalian amati di sini, kalian akan melihat seseorang menggunakan kain lap untuk mengambil makanan dari microwave. Nah, kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan panas dari wadah sehingga tangan tidak terbakar. Adanya kain lap merupakan contoh dari isolator panas. Sedangkan besi atau aluminium yang digunakan untuk memanggang itu bersifat mempercepat panas. Adanya besi atau aluminium merupakan contoh dari konduktor panas. Sebelum kita belajar lebih lanjut bagaimana cara menghambat dan mempercepat panas, kita harus paham dulu apa itu konduktor dan isolator. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas atau bisa dikatakan benda-benda yang dapat mempercepat panas. Apa saja itu? Nah, contoh dari konduktor itu ada kaca, kemudian logam. Logam itu seperti tembaga, besi, kuningan, baja, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, dari bahan-bahan logam seperti ini, kalau tembaga itu biasanya digunakan untuk isi kabel, sehingga tembaga itu lebih baik untuk menghantarkan listrik. Nah, kalau di sini ada besi dan baja, perbedaannya adalah berdasarkan sifatnya, baik keuletannya, baik kekuatannya, itu baja lebih baik. Akan tetapi, kalau besi dia lebih mudah untuk meredam getaran. Akan tetapi, kalau besi yang murni itu bisa mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga mudah berkarat. Nah, benda-benda logam seperti ini, baik besi, baja, atau aluminium merupakan benda-benda yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena tujuannya adalah lebih cepat menghantarkan panas. Kemudian yang kedua adalah isolator. Kalau tadi konduktor adalah benda-benda yang dapat menghasilkan panas atau menghantarkan panas, kalau isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya karet, gabus, kayu, plastik, wol, kain, gelas, keramik, kertas, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda ini adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Karena tidak dapat menghantarkan panas, jadi dia berfungsi untuk menghambat panas. Sudah paham, nggih? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghambat dan mempercepat perpindahan panas. Tapi sebelumnya kita flashback terlebih dahulu tentang jenis perpindahan panas. Jenis perpindahan panas ada 3. Yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat. Kalau kalian amati di sini, kompor, saat kompor dinyalakan, nah api akan merambat naik ke panci, kemudian merambat ke pegangan panci. Nah, merambatnya api ke benda padat berupa panci ataupun pegangan ini saat kita sentuh akan terasa panas. Nah, perpindahan seperti ini disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran. Artinya, bisa kalian lihat kalau saat memasak air yang sudah mendidih, biasanya air itu akan naik ke atas, kemudian turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Nah, aliran seperti itu disebut perpindahan panas secara konveksi atau aliran. Aliran bisa berupa aliran air maupun udara. Sedangkan yang ketiga adalah radiasi. Kalau radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara, artinya saat tangan kita berada di dekat api itu akan langsung terasa panas karena tidak ada perantara yang menutupi tangan kita dari api ataupun dari panas. Kemudian, bagaimana cara menghambatnya? Yang pertama adalah konduksi. Kalau konduksi, cara menghambatnya dengan menggunakan benda-benda isolator atau benda-benda seperti kayu, kemudian plastik, kain lap, dan lain sebagainya. Dan cara mempercepatnya dengan menggunakan benda-benda konduktor seperti logam, besi, aluminium, baja. Kemudian untuk konveksi maupun radiasi, cara menghambatnya adalah dengan menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepatnya ya untuk memperbesar sumber panas. Jadi baik api itu diperbesar.
Sudah paham, nggih? Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan panas. Artinya, dalam suatu alat ini terdapat konduktor dan isolator. Contohnya ada banyak sekali, tapi Bu Ari di sini hanya memberi 2 contoh saja. Nanti untuk contoh yang lainnya kalian bisa menyebutkan sendiri di rumah ya. Yang pertama, setrika. Setrika, kalau kalian amati di sini, di bagian bawah dari setrika ini terbuat dari bahan konduktor atau bahan-bahan yang bisa mempercepat panas seperti besi. Karena tujuannya adalah apa? Semakin dia cepat panasnya, dia akan lebih cepat merapikan pakaian. Nah, agar setrika ini bisa digunakan, bagian pegangannya ini terbuat dari isolator atau bahan yang digunakan untuk menghambat panas. Contohnya bisa plastik atau biasanya digunakan adalah ebonit. Kemudian yang kedua adalah teko air. Kalau teko air berfungsi untuk merebus air. Jadi bagian yang terkena api itu adalah bagian konduktor atau bahan-bahan yang bisa mempercepat panas. Sedangkan untuk pegangannya itu terbuat dari isolator. Ya, sehingga bahan-bahan seperti ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham, nggih? Nah, untuk tugas, silakan kalian kerjakan Bu Pena 5C halaman 80. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.